teman-teman, kenalin gue Andika dari Local Kicks. Jadi channel Local Kicks itu nantinya bakal nyajiin first impression review buat sepatu-sepatu lokal yang lagi beredar. Jadi yang nantinya akan gue bikinin first impression review itu sepatu-sepatunya bisa sepatu vulcanize kayak gini, bisa running shoes, bisa basketball shoes, apapun itu yang penting sepatu lokal dan gue rasa layak untuk gue review, akan gue review. Di video pertama gue ini, sepatu lokal yang bakal gue review itu berasal dari brand Saba. Brand Saba sendiri itu dia berasal dari Cikupa, berdiri di Cikupa, Tangerang tahun 2015. Untuk yang gue review yaitu Saba tipe Veloz G atau Veloz G. Jadi Saba Veloz G ini salah satu sepatu vulcanize bikinan Saba. Cuma bedanya di seri G ini nanti akan gue jelasin lebih lanjut. Si Saba Veloz G ini adalah bagian dari varian Saba Veloz yang sering dimirip-miripin sama Ventela Public. Karena kalian bisa lihat sendiri ada sedikit stitching di sini yang kalau kita lihat itu dia mirip sama stripingnya Ventela Public. Veloz G yang gue review ini gue pilih warna grey. Di pasaran itu gue lihat ada juga yang warna hitam. Cuma untuk varian lain gue belum lihat. Dan bahannya ini sendiri kanvas. Sekalian kita bahas uppernya aja ya. Mungkin kita mulai dari bagian belakang. Di bagian belakangnya ini kita bisa gue bisa rasain di sini ada heel counter, bisa kelihatan juga dari dalam. Jadi heel counter itu sebetulnya fungsinya untuk ke safety kaki kita. Jadi dia buat mencegah tumit kita biar nggak geser-geser. Terus kalau dilihat di bagian eyeletsnya itu dia nggak ada coating cat tambahan lagi. Jadi dia pakai warna asli dari material aslinya. Tali yang mereka pakai itu tali pipih, dan gue rasa ini ketebalannya cukup tebal ya, jadi kemungkinan besar dia bakal awet. Bahas sedikit soal stripingnya. Dibilang striping, ini sebetulnya nggak striping juga ya, karena dia itu polanya dari stitching, dia nggak ada bahan tambahannya. Dan kalau gue balik, baru bisa kelihatan di sini ada striping, ada bahan tambahannya dari bahan sweat. Dan gue lihat cukup oke ya, meskipun dia adanya di bagian dalam gitu. Ini sepatu yang gue ambil ini yang sebelah kiri, jadi dia ada di sebelah kiri dalam. Ini ada bahan tambahannya dari bahan sweat. Jadi justru bahannya lebih tegas di dalam dan di luarnya dia lebih soft karena dia cuma ngandelin pola garis-garis di benangnya. Dia bahan uppernya itu ada 2 lapis, jadi bahan luar terus bahan dalam. Dia nggak langsung ketemu, jadi ini ada 2 lapis bahan. Terus buat bagian lidahnya ini ada logo Saba. Gue pribadi suka sih sama logonya kayak gini. Cuma uniknya kalau gue bandingin sama logo Saba di bagian outsole, ini beda. Kemungkinan yang dipakai di outsole ini logo yang lama, dan ini logo yang baru. Jadi kemungkinan ya si Saba ini lagi bebenah di segi branding. Tapi itu nggak terlalu ganggu banget sih buat gue. Bicara soal size. Nah, size yang gue beli ini nomor 44, nomor terbesar yang mereka produksi. Kalau dilihat sentimeternya itu 29 cm. Nah, kalau di boxnya sendiri itu dia bilang ukuran Jepangnya itu 28 cm dan ukuran Indonesianya itu 27,5 cm. Setelah gue bandingin sama ukuran sentimeter kaki gue, yang paling cocok itu yang nomor yang ada di lidahnya ini, di tagnya ini, 29 cm. Jadi kaki gue itu ukurannya 28,5 cm. Setelah gue pakai ini betul ada sekitar gap 0,5 cm. Buat teman-teman yang mau ngambil sepatu ini, gue saranin kalian fokus ke ukuran sentimeternya aja. Dan sentimeternya itu yang di tagnya, bukan yang di kardusnya. Jadi misal nomor 44 di sepatu lain itu bisa, kalau 29 cm tuh misal ambil contoh di Adidas itu gue pakai 45 1/3 dan untuk Nike itu nomor 45. Jadi fokus ke sentimeter aja supaya kalian gak salah pilih ukuran. Terus gue ambil bagian insole-nya, jadi insole-nya ini bisa dicopot. Kita fokus ke insole, jadi insole dia bolong-bolong dengan harapan untuk sirkulasi udaranya dia udah oke ya. Terus gue iseng ngukur ketebalan si insole-nya ini bagian depan sampai ke belakang tanpa bahan tambahan itu dia 5 mm tebalnya. Terus
Ini versi pengukuran orang awam ya. Terus untuk bagian tumitnya itu ada tambahan bahan lagi di bawahnya, sekitar separuh dari ukuran insole-nya sendiri. Itu sekitar 4 mm tambahannya. Jadi kalau di total bagian tumitnya itu 9 mm dan bagian bola kaki sampai ke toe area itu 5 mm. Kalau ditanya gimana rasanya pas nginjek sepatu ini pakai insole kayak gini, gue overall puas, empuk, nyaman. Tapi kalau dibandingin sama Ventela Public, gue masih ngerasa si Ventela Public itu lebih empuk. Dan Ventela BTS gue juga pernah coba, Ventela BTS juga lebih empuk dari ini. Cuma overall ini termasuk empuk sih untuk ukuran sepatu vulcanized. Dan insole-nya nggak ada teknologi khusus, ini bahan EVA standar. Overall oke, nggak ada masalah sama insole-nya. Di bagian toe cap-nya ini dia ada karet tebel ya, karet vulcanized gini nyatu sama bahan bumper depannya. Itu siluet bulan sabit, gue pribadi suka banget. Terus dia finishingnya juga halus, detailnya solid. Dan bagian depannya, bagian bumper depannya itu ada motif garis-garis vertikal kayak makanan, itu kayak getuk ya, atau kalau karakter Marvel tuh kayak Thanos, kayak dagunya Thanos. Terus di bagian side skirtnya itu bersih, dia nggak ada yang namanya aksen-aksen cat atau apapun itu, pokoknya dia putih polos. Di sini ada sedikit penekanan garis. Terus untuk bagian bumper belakangnya itu dia logo Saba timbul di tagline-nya di original homemade shoes. Detailnya biasa aja tapi nggak jelek ya. Terus bagian side skirt dalamnya juga dia nggak ada aksen khusus cat apa-apa, dia polos, warnanya putih kekuningan kayak warna Ventela tuh dia bilangnya original ya, ininya midsole-nya. Terus detailnya oke. Gue nggak ngelihat ada potongan-potongan berlebih maupun yang sekiranya bikin bentuknya itu jadi nggak solid. Kali ke bagian outsole, jadi di outsole-nya ini dia pakai motif herringbone. Warna outsole-nya juga cocok sih sama warna midsole maupun uppernya. Terus ada logo Saba di sini, ini logo lama, logo barunya tuh dipakai di bagian lidah. Sekali lagi gue kasih tahu ke teman-teman kalau si Saba ini kemungkinan mereka lagi bebenah di segi branding. Gue rasa sih ini nggak terlalu ganggu ya. Cuma jangan sampai bikin teman-teman bingung aja kenapa logonya bisa beda di atas maupun di bawah. Overall gue lebih suka logo yang baru yang ada di bagian lidah. Dan untuk tractionnya sendiri, dia ini bahannya nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lunak, jadi kemungkinan durability-nya tetap bagus dan traction-nya tetap bagus. Jadi sepatu ini gue dapetin seharga 179.000 di Bukalapak. Gue nyari dari sortir harga termurah, gue nemu juga ada yang jual sekitar 230 ribuan, bahkan ada yang tembus 250 ribuan. Jadi buat teman-teman yang mau nyari itu gue nggak bisa kasih tahu harga eceran yang mereka sarankan berapa. Cuma yang jelas kalian bisa pilih dari pelapak yang terpercaya dan pastinya harganya kalau bisa yang paling murah kayak yang gue dapet ini. Semoga sih nanti gue akan share link tempat gue belinya. Cuma mudah-mudahan teman-teman yang nyari sepatu ini, terutama yang nyari size yang sama kayak gue, yaitu 44 atau 29 cm, mudah-mudahan stoknya masih tersedia. Karena bisa gue bilang ini sepatu worth banget buat dibeli. Banyak kejutan yang mereka kasih ke kita sebagai pembeli. Kita menang banyak sih dengan harga segitu, bahkan di bawah 180.000 ya. Itu gue ngedapetin sepatu yang detailnya solid, terus finishingnya halus dan desainnya manis. Jadi stripingnya tuh nggak monoton yang kayak banyak kita lihat si brand-brand lain yang mirip-mirip kayak merek V. Itu untuk si Saba Veloz G ini dia pakai stitching, jadi dilihat dari jauh kelihatannya polos, pas dideketin oh ada aksennya, dan aksennya juga manis. Kita masuk ke kesimpulan di video gue. Waktu gue order sepatu ini, itu ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi amat. Asal sepatu itu bisa sampai ke rumah dan gue bisa review, itu udah alhamdulillah. Ternyata pas gue terima sepatunya itu, pas gue unboxing, ternyata
gue menang banyak. Gue ngerasa gue menang banyak. Kenapa? Kayak yang udah gue bilang sebelumnya, jadi sepatu ini nggak bercanda, sepatu ini serius. Nggak kayak sepatu-sepatu dengan harga 200.000 lainnya. Gue nggak malu makainya, bahkan gue nggak sabar buat pakai ini kemana-mana gitu. Dan ya inilah kenapa gue bikin video-video review buat sepatu lokal, karena kualitas mereka itu udah bukan kualitas sepatu lokal. Bisa dibilang sekarang udah nggak ada lagi stigma sepatu lokal tuh kualitasnya di bawah sepatu luar gitu. Itu udah nggak ada. Jadi soal durability itu udah bukan obrolan lagi sih di sini. Paling cuma soal desain, selera sih, branding aja. Kalau untuk durability, gue berani bandingin sih sama sepatu luar ya. Tinggal masalah kalian gengsi apa enggak pakai sepatu lokal gitu. Akhirnya tiba di penghujung video gue. Gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin, udah ngabisin kuotanya buat nonton video gue. Gue tahu banget kalau si video gue yang pertama ini pasti banyak banget kekurangannya di sana sini. Apabila teman-teman ada kritik dan saran, teman-teman bisa cantumin di kolom komentar. Untuk yang penasaran dari video-video gue selanjutnya, boleh di subscribe. Yang suka silahkan di like, yang gak suka pun boleh di dislike. Jadi akhir kata, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan pandang sebelah mata produk lokal, contohnya si Saba Veloz G ini. Oke, gitu aja teman-teman. See you and bye-bye.